Selamat pagi dengan saya Nabila Zahra dengan NIM 202503018082 dari Prodi Kesehatan Masyarakat, dan hari ini saya akan membahas tentang surat menyurat, mulai dari pengertian, fungsi, bagian-bagiannya sampai contoh penerapannya dalam surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, yang pertama, apa itu surat? Surat adalah sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Isinya bisa berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan, maupun laporan. Gimana sih supaya surat itu efektif? Pesan yang disampaikan harus mudah dipahami oleh penerimanya. Ada 4 prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tepat. Kata dan bahasanya harus akurat. Yang kedua, jelas. Tidak menimbulkan tafsir ganda. Yang ketiga, lugas. Langsung pada permasalahan tanpa bad-bad-bot. Dan yang keempat, umum. Bisa dipahami oleh semua kalangan. Jadi hindari dialek atau bahasa slang. Selanjutnya, apa saja sih fungsi dari surat? Ada 4 fungsi utama. Yang pertama, sebagai wakil. Surat mengurangi kesalahpahaman karena maksudnya sudah dipikirkan matang-matang sebelum dituliskan. Dan ini sangat menghemat tenaga serta biaya dibanding bertemu langsung. Yang kedua, sebagai bukti. Surat bisa jadi bahan bukti yang berkekuatan hukum. Contohnya, kwitansi, tanda terima, faktur, atau perjanjian. Yang ketiga, sebagai arsip. Surat menjadi data organisasi yang berguna untuk aktivitas dan program kerja ke depannya. Dan yang keempat, sebagai pedoman. Surat memuat tugas, hak, dan kewajiban secara jelas, jadi bisa dijadikan acuan bertindak. Oke, selanjutnya slide keempat. Sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian surat. Totalnya ada 11 komponen, dan saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada kop surat, terdapat di bagian paling atas yang berisi nama dan alamat instansi, bisa ditambah juga dengan logo, nomor telepon, dan email. Kop surat ini juga menjadi sekaligus identitas dan promosi lembaga. Yang kedua, ada nomor surat. Dibuat untuk keperluan administrasi dengan format seperti nomor urut, kode, bulan, lalu tahun. Yang ketiga, ada tanggal surat. Menunjukkan kapan surat itu dibuat. Biasanya sih ditulis di bawah kop atau di atas tanda tangan dengan format nama kota, koma, lalu bulan ditulis lengkap dan jangan disingkat. Yang keempat, ada lampiran surat. Memberi informasi jumlah berkas tambahan. Misalnya, lampiran, titik dua, 2 lembar. Yang kelima, ada perihal surat. Ini inti surat. Inti isi surat yang ditulis secara singkat. Contohnya, hal. Titik dua, permohonan izin. Yang keenam, alamat tujuan. Diawali dengan YTH atau yang terhormat, tanpa kata kepada dan juga tanpa bapak atau ibu sebelum gelar. Kata jalan ditulis lengkap dan sebaiknya hindari tulisan di tempat. Lebih baik memakai nama kota yang jelas. Selanjutnya, masih dengan bagian surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Contohnya dengan hormat ditulis dengan huruf kapital di awal dan diakhiri koma. Jadi dengan hormat koma. Yang kedelapan, isi surat. Bagian utama yang terdiri dari pembuka, maksud atau tujuan, dan penutup isi. Yang kesembilan, ada penutup dan salam penutup. Menggunakan kalimat baku seperti demikian surat ini kami sampaikan, dan setelahnya diberi koma. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, koma, diikuti salam penutup yaitu hormat kami, koma. Kesepuluh, tanda tangan sebagai pengesahan surat oleh penanggung jawab dan ini bisa diwakilkan kalau yang bersangkutan berhalangan. Dan yang ke-11,
Yang terakhir, tembusan. Memberi informasi kalau surat yang sama juga dikirim ke pihak lain yang perlu Anda ketahui. Selanjutnya, kita masuk di surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah satu jenis surat yang paling sering digunakan, yaitu surat untuk permohonan calon pekerja kepada instansi untuk memperoleh pekerjaan sesuai lowongan yang kita inginkan atau yang ditawarkan oleh instansi tersebut. Fungsinya sebagai media promosi diri, meyakinkan instansi bahwa kita layak dan optimis bisa memenuhi kualifikasi yang mereka minta atau yang kita mau. Ada beberapa ketentuan penulisannya. Maksimal satu halaman harus menunjukkan kualifikasi diri dengan sikap yang optimis. Dan bisa diketik di kertas HVS minimal 60 gram dengan spasi 1,5 atau ditulis tangan di kertas yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, kita ada di daftar riwayat hidup atau CV. Ini adalah dokumen yang menjadi indikator diri pelamar untuk melengkapi lamaran kerja dengan fungsi merefleksikan kemampuan dan kualifikasi diri kepada perusahaan yang dituju. Atau bisa juga kalau misalkan kita volunteer nih, kita bisa kasih CV. Isinya mencakup 5 hal. Pertama, data pribadi yang terdiri dari nama, tanggal lahir, jenis kelamin, status, dan alamat. Kedua, ada data pendidikan diurutkan dari jenjang sekolah dasar sampai sarjana. Yang ketiga, ada pengalaman kerja atau organisasi. Ditulis secara kronologis, meliputi jabatan, tempat, dan juga rentang waktunya. Yang keempat, preferensi. Menunjukkan kelebihan apa yang kamu punya, misalnya bertanggung jawab, jujur, dan kerja keras. Dan terakhir, tanda tangan. Yang sah harus disertai tanggal, tempat, dan nama terang. Oke, sebagai penutupnya, kita bakal rangkum apa aja sih yang udah kita bahas jauh ini. Jadi, surat itu adalah sarana komunikasi tertulis yang efektif kalau tepat, jelas, lugas, dan umum. Surat berfungsi sebagai wakil, bukti, arsip, dan pedoman bertindak. Strukturnya terdiri dari 11 bagian mulai dari kop surat sampai tembusan. Masing-masing punya kaidahnya sendiri, dan secara khusus surat lamaran kerja perlu juga menunjukkan kualifikasi diri kita secara singkat disertai lampiran pendukung. Sementara CV itu melengkapinya dengan data pribadi, pendidikan, pengalaman, dan juga preferensi. Sekian presentasi saya mengenai surat menyurat. Terima kasih juga atas perhatiannya.